Haleluya. Shalom saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Tanpa kita sadari kita sudah di penghujung tahun 2020. Sepertinya baru saja kita menyambut tahun 2020. Hari ini kita harus siap-siap meninggalkan tahun 2020. Penuh kenangan 2020 dan tidak pernah akan terulang lagi. Saudara, itulah yang kita hadapi. Tapi percayalah, kita selalu diberkati. Apapun keadaan, kita, saya, saudara pasti diberkati. Siap menerima firman Tuhan? Tundukkan kepala kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ada tempat ini sama-sama Tuhan memuji menyembah-Mu, menikmati firman-Mu yang luar biasa. Kami butuh firman-Mu di penghujung tahun ini Bapak, yang menuntun tiap langkah kami. Berarti hamba-Mu Tuhan, taruhkan perkataan-Mu, kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Firman-Nya terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, satu ayat. 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Luar biasa saudara. Hari ini kita sama-sama diberkati. Hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Saudara, luar biasa. Amin. Biasanya kalau kita merayakan Natal atau merayakan ulang tahun orang tahun, biasanya yang ulang tahun tuh masih ada. Oke, hari ini kita mau merayakan ulang tahun, tapi yang ulang tahun Tuhan kita sudah ada di surga. Oke, saudara, dan dari hal ini kita bisa mengerti maksud kedatangan daripada Tuhan itu apa. Visi misi daripada Tuhan itu ada apa? Karena Dia datang ke dunia, Dia tebus dosa kita. Dan yang luar biasa, saudara dan saya diberkati luar biasa. Amin. Dan pesannya pada ayat ini adalah Dia sebelum tinggalkan kita, Dia berikan damai sejahtera. Oke, ayat 14 tadi, ayat 27 tadi berkata apa? Saudara, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ini yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Ada amin. Haleluya. Saudara, apakah saudara sudah menerima damai sejahtera daripada Allah? Saya tanya kepada jemaat Tuhan dan berkata, saya bertanya kepada jemaat Tuhan, apakah kamu sudah menerima damai sejahtera daripada Allah? Apa jawabnya? Bagaimana ada damai Pak? COVID-19 Pak? Papa masa tidak tahu sih? Dari bulan Februari Pak. Semua pekerjaan dari staf yang kerja, ada banyak yang di PHK, toko, pabrik, semuanya sepi Pak. Saya tanya lagi kepada dia, aku tidak tanya itu, aku tanya, apakah kamu sudah menerima damai sejahtera daripada Tuhan? Ya bagaimana bisa ada damai sejahtera Pak? Kalau utang, kalau problem, kalau masalah, kalau sakit, kalau ada COVID-19. Saudara, seringkali kita tidak sadar dan tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dan apa yang kita terima. Seringkali tanpa pengertian seperti itu yang membuat kita jadi rancu. Coba saudara perhatikan, yuk kita pelajari. Jangan-jangan saudara juga belum bisa membedakan damai sejahtera daripada Allah dengan keadaan lingkungan. Saudara, maaf, damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak ada urusan dengan COVID-19, tidak ada urusan dengan PHK, tidak ada urusan dengan sakit penyakit. Itu yang luar biasa yang saya mau saudara tahu. Hari ini kita merayakan Natal, ada berkat yang Dia sudah siapkan, yaitu salah satu berkatnya adalah damai sejahtera yang Dia tinggalkan buat saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Tapi ketidakpengertian kita sehingga kita serancu di sini. Coba kita lihat. Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34. Mungkin saudara akan bingung dengar ayat ini. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Halo. Dia datang bukan untuk membawa damai, Dia datang untuk membawa pedang. Sedangkan tadi di dalam ayat 27, Yohanes 14 ayat 27, aku tinggalkan damai sejahtera. Dia datang ke dunia, saudara meninggalkan damai sejahtera buat saudara dan saya. Tetapi dari perikop yang lain Dia berkata, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Aku datang membawa pedang. Saya kan jadi bingung di sini. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Lihat 34-35. Sebab
Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Haleluya, saudara. Saudara jangan jadi bingung. Ini damai yang berbeda. Saudara, apa yang membedakan? Tuhan berkata, aku meninggalkan damai sejahtera kepadamu, kepada kita. Damai sejahteraku kutinggalkan. Saudara, yang dia tinggalkan adalah damai yang dari surga, damai yang daripada Allah. Saudara, bukan damai dunia. Itu yang terjadi. Makanya kan saya tanya, apakah kamu sudah menerima damai daripada sejahtera, damai sejahtera daripada Allah? Ada COVID-19, ada utang, ada sakit, ada problem. Saya tidak tanya COVID-19 segala macam utang, sakit, penyakit. Saya cuma nanya, apakah kamu sudah terima damai sejahtera daripada Allah? Karena ini orang tidak mengerti membedakan antara damai daripada Tuhan dan damai daripada dunia. Karena kita pisahkan ini. Damai sejahtera yang daripada Allah. Apa ya damai sejahtera? Daripada akibat dia datang ke dunia, dia mencari orang berdosa, membuat orang berdosa yang terima dia diselamatkan, diampuni dosa. Kita memperoleh sukacita damai yang daripada Allah. Karena apa? Karena keselamatan daripada Allah, karena sukacita yang daripada Allah, karena berkat yang daripada Allah. Itu yang membuat kita damai sejahtera. Jangan sampai damai sejahtera seperti itu kita rancu dengan damai sejahtera dengan daripada dunia. Memang saudara, damai sejahtera daripada surga itu dengan damai sejahtera dunia, berani nggak kita bayar di sini? Karena apa? Begitu kita terima damai sejahtera daripada Allah, damai sejahtera di dunia ini, kita akan perang di sana. Kita akan ribut di situ. Saudara, seperti firman Tuhan berkata, akan ada pedang di sana. Aku bawa pedang di sana. Contohnya yang tadi ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 35. Oke, begini saudara. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita rasa damai karena sukacita karena kita diampuni dosa kita. Kita berpindah dari neraka ke surga. Oh, luar biasa. Sukacita. Itu damai daripada Tuhan. Tetapi begitu kita pulang ke rumah, begitu kita menghadapi kenyataan, maaf kata, ada orang-orang tua yang masih agamanya nenek moyang. Mereka tahu kita sudah pindah agama, kita sudah menganut kepercayaan kepada Kristus Yesus. Orang tua kita tidak suka. Dia mengancam kita, dia mengusir kita, dia mukul kita, ya bisa dia seperti itu. Dia ancam kita, dia usir kita, bisa-bisa hak waris kita ditunda atau tidak diberikan. Ini yang terjadi. Saudara, dan kita sebagai anak, mereka sebagai orang tua, seringkali supaya tidak ribut, supaya tidak ada masalah, kita kompromi supaya damai. Itulah damai dunia, kita kompromi. Saudara, damai daripada surga ada tantangannya. Menghadapi itu semua, siapkah kita menghadapi tantangan? Sekalipun ditolak, sekalipun ada aniaya, kita tidak pernah akan melepaskan damai yang daripada Allah, keselamatan daripada Allah, berkat yang daripada Allah. Ada amin. Itu yang terjadi. Berapa banyak kita di sini tidak siap karena apa? Karena tekanan dari orang-orang di keluarga kita, bapak, ibu kita, saudara, kadang-kadang orang tua kita, kadang-kadang saudara kita. Itu yang terjadi. Bisakah kita terima itu? Menerima itu semua. Kita lihat lagi contohnya yang luar biasa. Coba kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 25. Seringkali saudara berkata gini, Pak, bagaimana ya bisa ada damai sejahtera di tengah masalah-masalah dan problem? Bagaimana bisa ada damai sejahtera di tengah ada COVID, di tengah ada pergumulan? Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Saya bacakan buat saudara. 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di mana dia nyanyi? Di penjara. Dia di penjara. Saudara, dan dia nyanyinya tidak kekumur, tidak diam, tidak suara kecil, tapi semua orang tahu dan dengar. Artinya apa? Saudara, Paulus kita lihat, dia tidak berzina, dia tidak membunuh,
dia tidak berbuat jahat. Tetapi karena Kristuslah dia di penjara. Dan begitu dia di penjara, apakah damai sejahtera dia yang daripada Allah kemudian hilang? Apakah yang keluar persungutan Tuhan? Aku tidak berzina loh, aku tidak membunuh, aku membela, aku memberitakan kabar baik. Hari ini aku ada dalam keadaan seperti ini. Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan, tidak ada rasa ketakutan di situ. Yang ada pujian, penyembahan, sukacita terus terpelihara dalam hatinya. Sehingga dalam keadaan seperti itu dia memuji, dia menyembah, dan orang-orang di sekitarnya, sesama narapidana, sesama orang penjara, mereka mendengar Paulus bernyanyi di sana. Saudara, itulah damai sejahtera terpelihara sekalipun problem dan masalah akan menyertai. Karena firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Firman-Nya berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bagi dia. Saudara, artinya dengan kata lain, kematian, penderitaan apapun yang dihadapi, dia tidak nuntut kepada Tuhan, dan dia tidak mau damai sejahtera daripada Allah, keselamatan yang daripada Allah, pertolongan yang daripada Allah, pengampunan yang daripada Allah itu hilang. Oleh karena apa? Oleh karena di penjara, oleh karena menderita, oleh karena kematian. Itu yang terjadi. Makanya keluar statement yang luar biasa dalam Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Saudara, ini statement yang luar biasa, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Artinya apa? Dia tahu kok resikonya. Tetapi itu semua dia hadapi. Dan dia tidak mau melepaskan damai sejahtera daripada Allah. Dia tetap melakukan segala sesuatu tidak dengan tekanan, tapi dengan penuh sukacita, dengan kesadaran penuh. Kalau dia akan menghadapi itu semua. Saudara, dimanapun kita berada, ingat, kita sudah menerima anugerah yang luar biasa daripada Allah. Jangan sampai kita menukarkannya itu. Oleh karena penderitaan, oleh karena masalah. Contohnya seperti ini, saudara. Kalau saudara punya hutang 20 miliar. Kalau saudara punya hutang 20 miliar. Kemudian dibayarin, saya bayarin 20 miliar. Yes, orang kaya saya, saudara. Saudara juga orang kaya. Amin. Ada orang punya utang 25, anggap begitulah. Saya yang bayarin 20 miliar, saya bayarin orang kaya saya. Saudara, sesudah dia lunas, dia suka cita banget karena lunas 20 miliar. Lunas 20 miliar. Karena suatu saat dia perlu lagi pinjam sama saya 2 juta. Dia minta 2 juta lagi sama saya. Terus saya berkata, tidak. Apakah dengan saya berkata tidak itu kemudian dia mau marah-marah? Kemudian dia marah-marah, dasar pelit, dasar ini, dasar ini. Kenapa nggak dikasih 2 juta? Kenapa? Dia marah-marah dengan saya, dia marah-marah, dia melarikan. Maaf, saudara, begitu engkau meninggalkan saya, engkau kembali kepada utangnya yang lama. Masakah karena 2 juta itu 20 miliar kau hilangkan? Seperti kita, keselamatan sudah ada menyertai. Keselamatan sudah diberikan. Dengan harga yang mahal Tuhan Yesus mati dan dia datang ke dalam dunia ini. Masa karena oleh karena virus corona, masa oleh karena hutang piutang, masa oleh sakit penyakit, kemudian kita malah dan meninggalkan dia. Dengan kita meninggalkan dia, kita membuang semua apa yang dia sudah berikan kepada kita. Itu kan sia-sia. Sesuatu yang kekal diberikan kepada saudara dan saya. Sesuatu yang kekal dia berikan pada saudara dan saya. Masa oleh karena sesuatu yang fana, yang sementara, saudara rela meninggalkan. Saudara, hati-hati. Jadi oleh karena itu, siapapun kita di sini, ingat, masalah, problem, pergumulan, jangan sampai mengusik, jangan sampai merampas, jangan sampai menghilangkan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Amin. Itu jaminan buat setiap kita. Maka pilihan ada luar biasa di dalam Kisah Rasul 4 ayat 17 dan Kisah Rasul 4 ayat 17. Kisah Rasul 4 ayat 17. Tetapi hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka memerintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi lihat, Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri.
Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Yes. Ancaman ada menyertai hamba-hamba Tuhan Petrus dan Yohanes. Ancaman ada di hadapannya. Dia berkata, silakan kamu pilih taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Tapi dia taat kepada Allah sekalipun ancaman ada di sana. Saudara, dia tidak pernah akan menukarkan keselamatan daripada Allah, damai sejahtera daripada Allah, karena dia tahu itulah yang paling benar dan itu yang paling luar biasa. Ada amin? Saudara, demikianlah setiap kita, siapapun kita di tempat ini, percayalah, halangan, problem, masalah, jangan sampai damai sejahtera, jangan sampai apa yang Tuhan sudah siapkan. Karena kedatangannya ke dunia, dia siapkan berkat yang luar biasa itu hilang. Oleh karena apa? Karena kita sendiri yang tidak menerimanya, karena masalah, karena problem, karena kekhawatiran, karena ketakutan. Saudara, saya pernah mengalami dengan satu masalah seperti ini, saudara. Saya pernah alami sendiri. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, saya luar biasa. Kasih mula-mula begitu luar biasa. Saya kerja sampai saya tinggalkan kerja. Saya kepingin melayani. Saudara, sampai dari hari Senin sampai Sabtu, saudara, itu 4 hari bisa saya pakai. 4 hari di mana ada gereja, saya selalu datang ke sana. Saya suka cita luar biasa. Karena apa? Karena keselamatan daripada Allah. Saya berpindah dari agama saya, nenek moyang, agama leluhur saya pindah. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Tapi satu hal, orang tua saya masih belum mengenal, masih belum bisa menerima. Dan dia sangat fanatik dengan agamanya yang lama. Saudara, saya pergi bergereja. Saat saya pergi bergereja, saya ngintip karena rumah mama saya di pavilion di belakang. Saya ngintip, suruh pembantu, mama ada di mana. Saya pergi seperti kayak pencuri. Saya ke gereja seperti pencuri. Saya pakai jas di gereja. Di rumah saya mau pergi, saya cuma pakai kemeja biasa. Saya belum pakai dasi. Saya bersembunyi, saya ketakutan. Di gereja saya bersorak-sorak, iblis dikalahkan. Tapi begitu sampai ke rumah saya diinjak-injak iblis. Itu kenyataannya. Saudara, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mempertahankan terus keadaan seperti ini? Damai di gereja, damai di luar, tapi di rumah juga ada damai dunia. Damai surga dan damai dunia terus berjalan seiringan. Saudara, sampai satu kesempatan saya harus ambil keputusan. Saya tidak boleh berjalan seperti ini terus. Akhirnya saya mengadu kepada mama dan saya terus terang kepada mama, Ma, aku sudah pindah agama. Aku sudah jadi orang Kristen. Diomelin, dimarahin di situ. Kamu sudah dewasa, sudah punya uang, sudah punya istri, sudah hebat ya, udah nggak perlu orang tua. Segala macam, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya cuma berdoa. Saya berkata, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan Yesus, jangan catat omongannya, jangan catat perkataannya. Ampuni dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ampuni dia. Mama saya berkata-kata terus omelin saya. Saya cuma satu yang saya lakukan, diam dan nangis, berdoa dalam hati. Sampai mama saya bingung dan berkata, kenapa? Kok diam aja? Kenapa enggak ngomong? Kenapa enggak gitu kan? Saudara, dan akhirnya dia bingung juga ngeliat saya seperti itu. Roh Kudus sudah mulai bekerja. Dia berkata gini, memangnya kamu di gereja ngapain? Oh melayani, Ma, doakan orang sakit. Masa sih? Iya, doakan orang sakit. Langsung mama berkata begini, orang lain sakit kamu doain, mamamu sakit kamu nggak doain. Hah? Kapan mama sakit? Sekarang mama sakit, mama mau didoain? Mau. Saya buru-buru ngambil ke rumah, ambil minyak urapan. Mama mau didoakan. Yes. Saking buru-buru itu, satu botol saya celupin tangan, kebanyakan sekalian menyakin semuanya. Kebetulan sekali saya doakan, saya suruh dia terima Tuhan dan Juru Selamat. Saya suruh katakan, mama ngomong, mama bicara, mama ikutin. Dia ikutin dan dia mau ikutin. Saudara, sejak hari itu saya pergi ke gereja, saya bebas. Kalau saya tidak ke gereja, mama malah ingatin, kok di rumah, kok gak ke gereja. Saudara, itu yang membuat saya berkata, yes, Tuhan bekerja. Sekarang saya memiliki damai daripada Allah dan damai di dunia, karena saya bisa mengalahkan dunia. Ada amin? Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, damai sejahtera daripada Allah, tidak terpengaruh dengan COVID-19, tidak terpengaruh engkau kaya atau miskin, punya problem atau tidak punya problem. Tetapi satu hal, problem kita yang utama, keselamatan kita, pengampunan dosa kita, dia sudah lakukan. Dengan dia datang ke dunia dan dia pergi ke surga, menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Damai sejahteraku ku tinggalkan. Damai sejahteraku tidak sama dengan damai sejahtera dunia.
Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Ya, berkat Tuhan terus tercurah menyertai. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui akal pikiran. Tidak terpengaruh dengan masalah problem COVID-19. Tidak terpengaruh dengan kaya, miskin, untung, rugi, sukses, atau berhasil. Damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Tidak seperti damai sejahtera dunia. Biarlah pemeliharaan-Mu terus terpelihara. Kalau ada jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini sudah mulai takut, khawatir, gelisah Tuhan, karena problem, karena sakit, penyakit, sehingga damai sejahtera daripada Allah hilang. Untuk berdoa saja mereka tidak bisa. Tuhan, ingatkan mereka, kuatkan mereka bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada setiap kita. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah bayarannya. Kita sama. Jangan sampai oleh karena penderitaan kita membuang. Jangan sampai oleh karena masalah kita meninggalkan Kristus. Tuhan sangat baik. Tuhan sudah sangat baik dan sangat baik buat setiap kita. Terima kasih, berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dokter, suster, semua jajarannya. Biar sukacita Natal ada menyertai negara kami. Selamatkan negara kami, pulihkan ekonomi negara kami. Di dalam nama Yesus, tersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus berkati dimanapun saudara berada. Amin.